وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Barang siapa yang membasuh pada hari Jumat dan mandi, mendapatkan awal khutbah dan datang di awal waktu, berjalan dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam, lalu dia menyimak, dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka dengan pahala amal setahun, yaitu pahala puasa dan sholat sunnah malamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dia berkata Hasan Sahih. Maaf, atau hadisnya Hasan. An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban juga menyebutkan hadis ini, dan Ibnu Hibban mengatakan sahih bersama Ibnu Khuzaimah, serta Al-Hakim juga mensahihkannya. Dan dalam bab kita ini, ya, Syekh Albani juga menekankan kesahihannya karena kita sedang membahas sahih atau Targhib Tarhib, hadis yang ditelusuri kembali oleh Syekh Albani. Untuk melengkapkan ya, bahasan kita ini, kita akan coba lihat langsung disambungkan dulu dengan hadis nomor 691 atau hadis 9, urutan 9 dalam bab kita, sahih di ghairihi. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis yang serupa juga diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Khattabi berkata mengenai sabda Nabi SAW, ini penjelasan yang ada dalam hadis nomor 9 ya. Makna sabda Nabi SAW, gassala wagtasal wabakkara wabtakar, yaitu dia membasuh dan mandi serta bersegera datang untuk mendapatkan khutbah dan juga awal waktu. Ya. Maksudnya awal waktu ini masih belum banyak orang yang datang. Kata Al-Khattabi, orang-orang bersedih tentang maknanya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia termasuk ucapan yang semakna dengan makna penegasan, tanpa ada perbedaan arti walaupun terjadi perbedaan lafaz. Pendapat ini berkata, lihatlah sabda Nabi SAW dalam hadis ini, dia berjalan dan tidak berkendaraan. Maknanya sama bukan? Pendapat ini dianut oleh Al-Athram, temannya Imam Ahmad. Ya, artinya, gassala wagtasal, membasuh dan mandi adalah sama. Maksudnya mandi, tapi dia maksimalkan. Bakkara wabtakar, ya, artinya segera datang. Itu maknanya menurut pendapat pertama ini. Ya. Jadi tidak perlu ada pemisahan mendengarkan awal khutbah atau datang awal waktu. Langsung saja dikatakan ini sama maknanya. Ini sejalan dengan makna yang setelahnya ya. Dalam hadis ini kan ada penjelasan tentang dan dia berjalan tidak berkendaraan. Artinya sama tujuannya menuju ke masjid. Selain atau sebagian lain berkata, pada pendapat lain, ucapannya gassala artinya adalah membasuh kepalanya secara khusus. Karena ada sebagian orang mandi tapi tidak membasuh kepalanya. Dan dia mengatakan saya sudah mandi karena dia pikir membasuh badannya ya. Hal itu karena orang-orang Arab mempunyai rambut yang panjang dan untuk membasuhnya membutuhkan usaha tersendiri. Maka membasuh kepala disebut secara tersendiri karena hal itu. Ini pendapat dari Makhul rahimahullah. Salah satu ulama bernama Makhul ya. Sedangkan ucapan igtasala artinya membasuh seluruh tubuh. Dari dalam pendapat Makhul dibedakan makna daripada gassala artinya mencuci kepala secara khusus. Ya. Dan wagtasal artinya membasuh badan. Sebagian lagi mereka ada yang menjelaskan atau mengklaim bahwa makna gassala berarti menyetubui istri sebelum berangkat ke sholat Jumat karena itu membuatnya lebih mengendalikan diri dan lebih menjaga pandangan di jalan. Ya. Makna gassala ya. Artinya dia menggauli istri sehingga setelah itu wagtasal kemudian dia mandi junub yang dia niatkan gabung dengan mandi Jumatnya. Ini makna daripada potongan pertama hadis gassala wagtasal. Sementara ucapan bakkara wabtakar atau segera datang, sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna bakkara adalah mendapatkan awal khutbah dan makna ibtakara adalah hadir tepat waktu.
Ibnu Ambari berkata, makna bakkara adalah bersedekah sebelum berangkat. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bakiru bis sadaqah, fa innal bala'a la yatakhattaha. Bersegeralah melakukan sedekah karena ujian tidak akan pernah melangkahinya. Ya. Jadi beliau mengambil makna, Ibnu Ambari berkata, makna bakkara, ya, bukan hanya sekedar datang di awal khutbah ataupun awal waktu, tapi beliau mengatakan ada anjuran bersedekah sebelum menghadiri Jumat. Diambil daripada makna daripada hadis yang baru saya sebutkan, bakiru bis sadaqah. Sabda Nabi SAW, bersegera dalam bersedekah, berarti bakiru ini semakna dengan makna dari hadis itu. Ini ijtihad tentunya ya. Al-Hafidh Ibnu Khuzaimah berkata rahimahullah, barang siapa yang berpendapat tentang hadis ini, gassala waqtasal, yakni dengan sin di tasydid, gassala, sinnya pakai tasydid ya, maknanya adalah menyetubui, maka dia menyebabkan wajibnya mandi atas istri atau hamba sahayanya dan dia sendiri mandi. Dan barang siapa yang berpendapat gassala tanpa tasydid, ya, maka maknanya adalah mencuci kepala. Dan iktasala adalah memandikan seluruh badan berdasarkan riwayat Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dua buah hadis ini memiliki kandungan yang sangat dalam sekali ya, tentang masalah beberapa hukum yang harusnya dikerjakan seorang laki-laki sebelum mengerjakan Jumat. Baik, kita ambil hikmah-hikmah dan pelajarannya. Yang pertama teman-teman sekalian adalah potongan hadis man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Dan makna ghassala sudah kita coba paparkan panjang lebar tadi pendapat-pendapat para ulama. Intinya yang menarik adalah apa yang dipaparkan terakhir tadi yang kita bacakan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau merincikan bahwasanya ada perbedaan bacaan ulama tentang makna hadis. Penyebutannya, kalau yang mengatakan atau membaca manggassala seperti yang kita bacakan sekarang, pakai tasjid gassala, sinnya pakai tasjid, itu berarti mandi junub, menggauli istri sehingga akhirnya membuat dia mandi wajib dan juga istrinya mandi wajib. Tapi kalau dibaca tanpa tasjid man gassala, siapa yang mandi, ya, maka itu berarti cuci kepala. Ya. Tapi kedua maknanya adalah mandi. Kedua makna yang kita sedang jelaskan artinya mandi. Dikuatkan pendapat ya, Ibnu Khuzaimah rahimahullah ini dengan riwayat lain ya. Nanti mungkin akan ada setelah beberapa nomor ke depannya tentang hadis Nabi SAW, man ghassala yaumal jum'ati ghusl al-janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan seperti mandi junub atau mandi junub. Ini sebabnya kenapa ada ulama yang berpendapat bahwasanya menggauli istri. Karena ada riwayat lain memang menjelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub. Berarti ada anjuran sunnah menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Sebagian juga ulama mengatakan berarti dianjurkan setiap muslim menggauli istrinya di pagi hari Jumat. Pada saat dia akan mengerjakan Jumat supaya dia menggabungkan niat mandinya. Lalu bagaimana dengan orang yang masih bujangan atau duda yang belum punya pasangan hidup? Maka dia bisa niatkan mandi dengan cara menggunakan mandi junub. Ya. Tata cara mandi junub kan ada membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan, ya, membersihkan kemaluan, kemudian membasuh wajah, ya, kemudian membasuh bagian sisi kanan kepala, ya, sampai terasa di kulit kepala, kemudian menyiram sisi kanan, lalu kemudian seluruh tubuh. Maka dia gunakan pola ini ya, dalam mandi. Ya. Dia gunakan pola ini dalam mandinya. Mandi Jumat maksudnya. Ya, dalam mandi Jumatnya. Maka ini makna daripada potongan pertama hadis man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal. Ya. Dan menarik juga dibahas teman-teman sekalian makna yang disampaikan oleh tadi beberapa ulama yang lain ya.
bahwasanya makna ghassala mencuci kepala sementara waqtasal mencuci badan. Ini juga makna sangat dalam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khattabi tadi ya, dan beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Karena memang dalam pola mandi tidak asing lagi buat kita semua, orang juga membahasakan dirinya mandi kalau sudah membasahi tubuhnya. Sebagian orang kadang-kadang tidak mau membasahi kepalanya karena dia menganggap bahwasanya badannya saja yang butuh dia segarkan, gitu kan. Mungkin karena dia gerah, tetapi sisi lain mungkin dia masih merasa sakit kepala, atau misalnya dia merasa sedikit meriang ya, atau flu, yang membuat mungkin dia tidak nyaman kalau kepalanya dibasahi. Sehingga dia cukup membasahi bagian badan saja. Nah di sini dia dengan membasahi bagian badan, berarti dianggap dirinya sudah mandi. Kalau ditanya apakah Anda sudah mandi, dia katakan iya. Oleh karena itu ada makna ini yang dikeluarkan oleh para ulama. Ada juga sebagian orang yang menganggap dengan mencuci kepalanya tanpa membasahi badan, ya, dia hanya cuci mungkin di wastafel, ya, atau pakai shower tapi cuma bagian kepala agar dia segar kembali, dia juga menganggap dirinya sudah mandi. Jadi ada perbuatan yang dikerjakan oleh sebagian orang ini yang masuk dalam makna mandi. Ya. Walaupun yang menarik adalah bagaimana kita menggabungkan keduanya. Oleh karena itu Nabi SAW menggabungkan keduanya. Manggassala waqtasal. Manggassala yawmal jum'ati waqtasal. Jadi kalaupun maknanya adalah siapa yang mencuci kepalanya, maka Nabi kuatkan dengan kalau gassala mencuci kepala, yawmal jum'ati waqtasal. Kemudian dia cuci badannya. Maka berarti kita ambil makna dalamnya seluruh tubuh dibasahi. Seluruh tubuh dibasahi. Tentu kalau Anda ada udzur, Anda lagi sakit, tidak memungkinkan Anda untuk mandi, maka tidak ada masalah. Ya. Dan dari hadis ini juga, pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat bagi laki-laki wajib. Ya, walaupun ada yang menekankan bahwasanya dia sunnah, muakkadah, tapi mandi Jumat lebih dekat kepada hukum wajib. Baik teman-teman sekalian, yang kedua yang kita ambil mutiara daripada hadis ini adalah wabakkara wabtakar. Tadi makna bakkara datang di awal, mendengarkan awal khutbah, dan wabtakar datang tepat waktu. Kalau kita gabungkan maknanya adalah datang lebih awal ke masjid. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang datang di awal waktu, maka dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua, seperti bersedekah dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga, seperti bersedekah dengan seekor domba. Siapa yang datang di waktu ketiga, yang keempat ya, seperti bersedekah. Siapa yang datang di awal waktu seperti bersedekah dengan seekor unta. Yang datang di waktu kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi. Yang datang di waktu ketiga seperti bersedekah dengan seekor domba. Datang di waktu keempat seperti bersedekah dengan seekor ayam, dan di waktu kelima, yang datang di waktu kelima sebelum khatib naik di atas mimbar seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib telah naik di atas mimbar dan mulai berkhutbah, maka malaikat menutup buku-buku amal catatan mereka. Nah ini berarti memang ada perintah untuk bakkara wabtakar, artinya datang lebih cepat. Ya, datang lebih cepat. Kalau Anda bertanya bagaimana kita membedakan waktu awal, waktu kedua sehingga kita bisa mendapatkan pahala ini, kata ulama, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan kapan waktu, walaupun panjang lebar khilaf di antara ulama tentang masalah kapan awal waktu ya. Ada yang mengatakan dia sudah datang dari sebelum subuh, dari subuh, dia udah mandi junub, dia udah mandi Jumat dari subuh, dia duduk dari subuh sampai selesai khutbah Jumat. Itu baru dapat awal waktu, yaitu unta, itu kan. Ada juga yang mengatakan tidak harus seperti itu. Dia yang penting datang dengan niat dia untuk mendapatkan awal waktu, selama memang masih ada jeda waktu antara dia dengan khatibnya di atas mimbar, maka semoga saja dia bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan itu. Potongan yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah wa masya wa lam yarkab. Dia berjalan dan dia tidak menggunakan kendaraan. Ini ada penjelasan juga oleh ulama, artinya yang lebih afdal jalan kaki. Yang lebih afdal jalan kaki. Karena bukan berarti makna hadis ini tidak boleh ya, jalan kaki. Tidak boleh naik kendaraan. Bukan itu maknanya. Tapi makna daripada
hadis ini adalah dia lebih afdal jalan kaki, walaupun dia boleh berkendaraan. Ya. Dan ini bisa diambil hikmah daripada lebih banyak, lebih besar upaya, lebih ada juhud ya, upaya dalam mengerjakan sebuah ibadah lebih besar pahalanya. Itu maknanya sebenarnya ya. Jadi bukan tidak boleh berkendaraan, boleh, tetapi berjalan kaki lebih afdal. Dan bisa diambil juga maknanya di sini berarti ada anjuran untuk sholat di masjid yang terdekat. Karena kan kalau masjid jauh jalan kaki kan tidak memungkinkan. Bisa, tapi akhirnya nanti tujuan utama tiba ke masjid dalam kondisi wangi, bersih, ya, karena kita dianjurkan sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya ya, di hadis nomor 6, nomor 7 sudah kita jelaskan bagaimana dianjurkan menggunakan wangi-wangian dari rumahnya, maka itu akan terganggu dengan keringat, gitu kan. Berarti ada makna di sini dianjurkan untuk sholat di masjid-masjid terdekat, ya, sehingga dia mudah untuk jalan kaki. Ya. Itu kurang lebih makna daripada penyampaian ini. Yang keempat dari hadis adalah wadana minal imami fastama'. Wadana minal imami fastama'. Artinya dia mendekat dengan imam dan dia dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya. Nah ini juga ada syarat yang keempat ini ya untuk mendapatkan keutamaannya. Karena yang pertama mandi, yang kedua bersegera datang, yang ketiga berjalan, ya. Yang keempat wadana minal imam fastama'. Dia mendekat dengan imam atau khatib dan mendengarkan. Makna mendekat artinya bukan di saf belakang, di saf depan. Dan ini sangat kuat relevansinya dengan tadi datang lebih cepat. Karena kalau kita datang lebih cepat kan, kita pun leluasa memilih tempat. Nah ini juga sekaligus menjadi masukan untuk sebagian orang. Ada orang cepat ke masjid, tapi duduk di belakang sekali. Jauh dari mimbar misalnya. Jauh dari khatib. Ya. Nah ini ada masukannya. Jadi masuk ke masjid, cari saf yang paling depan. Ini dihubungkan dengan banyak hadis tentang keutamaan saf pertama ya. Kata Nabi SAW, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safil awwal atuhuma walau habwa." Kalau seandainya orang mengetahui apa yang Allah janjikan di azan, begitu azan segera dia mau mengerjakan sholat dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Ya. Dalam riwayat lain sudah kita jelaskan di kitab sholat itu ya. Kalau mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka berundi, maka mereka akan berundi. Ya. Nah, ini makna daripada itu artinya dia mendekat dengan imam, ya, dengan maknanya adalah masuk ke masjid lebih cepat dan duduk di saf depan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, walam yalgu. Dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Lagu sudah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya ya. Karena orang yang lagu melakukan hal sia-sia, dalam riwayat yang dikatakan memindahkan atau mempermainkan kerikil depan dia ya. Karena di zaman Nabi SAW masjid itu ada kerikil-kerikil di masjid ya. Maka dia pada saat itu teman-teman sekalian duduk, biasanya orang buang-buang waktu. Dia mempermainkan kerikilnya. Nah ini, atau kalau kita sekarang mungkin handphone ya, atau apalah yang sejenisnya. Maka ini teman-teman sekalian dilarang dalam syarat ini. Karena dianjurkan dia agar selalu sibuk dengan ibadah-ibadah, apakah itu zikrullah ataupun berdoa. Atau misalnya dia pada saat khatib di atas mimbar, maka dia dengarkan apa yang disampaikan dari khatib tersebut ya. Nah, kalau dia kerjakan 5 hal ini, dia kerjakan 5 hal ini. Yang pertama adalah mandi, dan dia maksimalkan mandinya. Yang kedua, segera datang. Yang ketiga, dia berjalan, atau dia menuju ke masjid. Afdalnya jalan kaki, tapi boleh dia berkendaraan tentunya. Yang keempat, dia mendekat dengan imam, datang ke masjid lalu dia di saf pertama. Yang kelima, tidak melakukan hal sia-sia. Ya. Maka keutamaannya luar biasa. Dia akan mendapatkan kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan di setiap langkah kakinya. Bukan sekali datang ya. Kalau satu paket semua tadi itu. Diberikan keutamaan. Dia mendapatkan pahala
amal 1 tahun seperti dia puasa selama setahun penuh dan sholat malam setahun penuh. Kalau dia dapat itu saja sudah cukup luar biasa. Tapi perhatikan dalam hadits ini tidak seperti itu. Keutamaannya lebih besar. Dia akan mendapatkan dari setiap langkah dia. Kalau dia dari rumahnya menuju ke masjid berseberangan saja. Dia melangkah 20 langkah misalnya. Maka setiap langkahnya dapat pahala puasa dan sholat malam setahun penuh. Kalau 20 langkah berarti kali 20 langkah. Berarti sama dengan 20 tahun dia mengerjakan puasa non-stop dan sholat malam non-stop. Kalau dia langkah 50 langkah, berarti sama dengan 50 tahun. 100 langkah, berarti sama dengan 100 tahun. Anda bisa bayangkan, perhatikan hadisnya. Kana lahu bikulli khutwah. Maka dia akan dapatkan dari setiap langkahnya amalu sana. Amalan setahun. Amalan apa? Siyamiha, puasa. Ajru siyamiha, puasa. Pahala puasa setahun itu non-stop. Wa qiyamiha, dan mendirikan sholat malamnya. Ya. Dan ini luar biasa ini. Keutamaan yang luar biasa.